kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim, ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali, Salim Alkaf. Ini saya yang memakamkan. Saya ingatkan kepada Mas Husain Ba'akil, ya. Naib, sekretaris, juga merangkap wakil ketua, sahabat-sahabat dari PWI Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Beberapa edisi yang lalu, beberapa kali pula kami mengulas tentang persoalan nisan-nisan baru di areal Ring 1 Pusara atau Cungkup Makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Dari situ kemudian menguat harapan atau desakan dari sahabat-sahabat komentator agar hal tersebut dibawa ke ranah hukum. Alhamdulillah, pada 21 Agustus 2025 yang lalu, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS Tuban telah membawanya ke ranah hukum, yakni melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Namun sebelum ke sana, kami akan perlihatkan beberapa gambar sebagai perbandingan. Sebagaimana telah diinformasikan di sejumlah situs pemberitaan bahwa pemugaran Komplek Makam Sunan Bonang itu dilaksanakan dari 2011. Nah, dari sini kami akan perlihatkan satu dokumen yang diunggah oleh situs berita Antara pada 27 Agustus 2011 ya. Seperti tampak dalam gambar, yang mana gambar ini menunjukkan awal pemugaran dari Komplek Makam Sunan Bonang. Kita lihat nisan-nisan di sekitar Cungkup Makam Sunan Bonang tampak masih asli. Dari sini kita perbandingkan kepada gambar tahun 2020 ke atas pada bagian bawah. Tampak begitu berbeda. Kami akan tampilkan juga gambar yang cukup tua, ini dari Liputan 6 yang diambil dari tayangan televisi SCTV tahun 2004. Berurutan kami akan tampilkan gambar-gambar lama sebagai data pembanding dengan adanya nisan-nisan baru setelah terjadinya pemugaran. Nah, dari sini tentu kita bisa berpikir secara objektif. Kemana nisan-nisan tua itu dan kenapa diganti dengan nisan-nisan baru, dan apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan Husain Ba'akil bahwa dia sendiri turut menguburkan, bahkan dia katakan 90%. Dan jelas juga di situ terdapat nisan-nisan baru berangka tahun 1990-an, bahkan ada yang berangka tahun 2009. Pada umumnya dalam pemugaran situs cagar budaya itu berada dalam pengawasan Balai Cagar Budaya. Tetapi kenapa terjadi perubahan? Nah, nanti kami akan tampilkan ketika PWI-LS juga mendatangi Balai Cagar Budaya. Namun sebelumnya kita perhatikan surat tanda penerimaan laporan. Yang melaporkan adalah Kiai Suyono Ansori. Adapun pasal yang disangkakan adalah pidana kejahatan transaksi dan elektronik. Adapun yang terlapor adalah akun TikTok Husain Ba'akil. Dengan demikian resmi sudah telah dilakukan tindakan hukum atas apa yang telah dilakukan oleh Husain Ba'akil. Nah, berikutnya kita saksikan kedatangan PWI-LS dan sejumlah elemen masyarakat ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Irawan dan Bapak Bapak Ikhwan. Bapak Irfan
selaku pegawai di kantor BPK wilayah 11 di Mojokerto ini. Terima kasih atas fasilitas yang tidak sengaja disediakan yang sebaik mungkin ini. Kami juga melaporkan dengan ucapan alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan sebagai laporan-laporan ada 2 hal nanti bisa diterima sebaik mungkin kepada bapak-bapak yang di hadapan saya. Pertama, saya silaturahmi ini beserta pengurus PWI atau Perjuangan Wariso Indonesia Kabupaten Tuban yang berkenan hadir. Saya selalu Kaskuan Ansori, ya, yang kedua selaku ketua Kiai Jamsi Dada, yang nomor 3 Bendahara PWI Haji Mahfud, yang nomor 4 Kiai Fakih selaku lembaga artikulum di PWI Kabupaten Tuban. Selanjutnya juga ada pengurus PWI dari Kabupaten Bojonegoro, yaitu selaku ketua Gus Sibir dan Gus Naim sekretaris, juga merangkap wakil ketua Halaman Cerdas, juga sekaligus konsultannya ini pengacaranya. Terima kasih. Juga ada sahabat kami yang begitu menggetol merumah leluhur Nusantara dari Gusmut Gondrong dari Malang ini. Orang ini orang petualangan, bila mana Indonesia dicederai, dia berada di mana saja bisa. Ini luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat dari PWI Kabupaten Mojokerto dan sekaligus simpatisan Cagar Budaya seluruh Indonesia, juga sekaligus pendukung-pendukung PWI di daerah mana yang beliau berpijak. Ini dari sahabat-sahabat tua dari Mojokerto, asli Mojokerto. Di saat ini menggugat dengan adanya polemik yang ada di Kabupaten Tuban, meskipun itu permakaman yang ada di sekitar makam Sunan Gunung. Nah, karena apa? Bojonegoro, Tuban dan semuanya ini merasa terah ronggolawi karena pampangan turunan dari Sunan Kalijogo rata-rata. Maka ikut surat menggugat dengan cara yang baik, bagaimana cagar-cagar budaya yang dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan tahun-tahun yang kemarin. Juga santri-santri Mbah Bonang, seluruh masyarakat Tuban dan seluruh Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya ikut serta menggugat. Penggugatan ini juga dengan cara yang dimensioni dengan hukum yang baik, supaya keinginan masyarakat Tuban dan Bojonegoro biar selaras dengan tata cara akhlakul karimah. Kalau memang nanti kita di mediasi ini bahkan dilaporkan pada cagar budaya, mengkhawatirkan masyarakat Tuban akan membuat hakim sendiri, bahkan ada patok-patok yang tidak sama dengan cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan. Dengan patok yang baru ini itu menimbulkan keresahan masyarakat Tuban. Apalagi kemarin ada tambahan bahasa orang imigran namanya Habib Husain itu yang gak karu-karuan. Ini persoalan, Pak, maka menimbulkan persoalan baru, sehingga akhirnya tokoh-tokoh Kabupaten Tuban banyak, bahkan saya nilai 80% ada yang berani terang-terangan, ada yang tidak berani terang-terangan bahwa itu adalah cagar budaya dirusak. Dan kita pakai simpel saja, tidak usah pakai gaya dengan nada pidato, okay? Jadi simpel, saya sebagai prolog supaya nanti menyampaikan apa visi-visi dan apa yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa nanti ada tambahan dan tujuan maksud pokok urusannya adalah sekaligus sharing dan melaporkan resmi dengan cagar budaya yang dianggap rusak oleh masyarakat Tuban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan simpel sebagai ketua Pak Ajat dan dari Bojonegoro, monggo Gus Naim Topik Sibil monggo. Jadi
Para pemirsa sekalian, dengan ini telah ada 2 langkah yang maju yang dilakukan oleh BWILS Tuban dan yang lainnya. Pertama adalah pelaporan akun TikTok Husein Bagil. Yang kedua adalah mendatangi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Semoga kedua-duanya bisa berjalan secara paralel. Dan terkhusus kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, kami berharap betul jawaban dari panjenengan-panjenengan berkaitan dengan kemana nisan-nisan lama itu dan kenapa bisa diganti dengan nisan-nisan baru, dan bukan hanya nisan baru, bahkan ada yang angka tahunnya sangat baru. Apakah areal tersebut bukan bagian dari cagar budaya sehingga boleh dijadikan sebagai pemakaman atau bagaimana? Ini hal yang sangat penting untuk dijelaskan oleh yang berwenang, tentu dari pihak Balai Cagar Budaya. Demikian, kami harap para pemirsa, sahabat-sahabat memberikan komentar yang konstruktif dan memberikan dukungan yang positif terhadap semua pihak agar hal ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.